Salam, selamat malam umat Tuhan, warga jemaat GPB Pelita, Jakarta. Dari sektor 1 sampai sektor 12, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah keluarga pada malam hari ini dipimpin oleh Pendeta PH Sokota. Umat yang mengasihi dan mengasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Di tengah situasi kami pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah roti kehidupan kami. Amin. Umat menyanyi, mari kita secara gilir berganti mengucapkan Mazmur puji-pujian berdasarkan Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita bermazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Suaramu ku dengar memanggil nariku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu.
padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku bersih. Aku berserah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminanku tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan benar. Sucikan diriku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita pohonkan Roh Kudus menuntun kita dalam memahami dan memaknai firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terangi dan kuasai hidup kami dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus, agar kami tidak memahami dan melakukan firman Tuhan yang akan kami baca ini menurut keinginan hati kami, melainkan menurut maksud dan keinginan Tuhan sendiri, agar kami dapat memuliakan nama-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di malam ini diambil dari Kitab Keluaran, pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Untuk itu saya mengundang saudara-saudara berdiri. Firman Tuhan berkata, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana. Ia tampil dengan rebana di tangannya, dan semua perempuan mengikutinya memikul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus saya persembahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga Jembat GPIB Pelita dari sektor 1 sampai sektor 12. Damai sejahtera Allah menyertai dan mengisi perjalanan hidup saudara semua. Sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga sebagai warga gereja, memasuki bulan ketiga saat pemerintah mencanangkan social distancing sebagai upaya memutus mata rantai merebaknya virus corona atau COVID-19 ini. Roda kehidupan masyarakat semakin memprihatinkan. Masyarakat baik selaku pribadi maupun selaku keluarga semakin dililit rasa ketakutan yang mendalam, resah, bimbang, dan putus asa. Bahkan mungkin sudah tiba pada tahap depresi dan frustrasi. Bagaimana tidak? Perintah untuk stay home, peraturan untuk menjaga jarak PSBB, membuat para petani sulit untuk bekerja sehingga panen menjadi gagal. Banyak karyawan perusahaan terpaksa di-PHK-kan, yang menimbulkan tingkat pengangguran semakin tinggi, telah mengakibatkan kondisi kehidupan keseharian masyarakat semakin terganggu dan menimbulkan gejolak kenaikan harga barang yang semakin tinggi. Kondisi seperti ini diperuncing lagi dengan dibebaskannya puluhan ribu narapidana oleh pemerintah, yang berdampak pada meningkatnya tingkat kejahatan akibat mulai maraknya pencurian, perampokan hingga pembunuhan secara keji terhadap wong cilik atau masyarakat kecil yang tidak berdosa. Tingkat ketakutan dan rasa tidak aman semakin mencekam, dan lebih menyedihkan lagi saudara-saudara, jika salah satu anggota keluarga kita dirawat karena terpapar virus corona, keluarga tidak diperkenankan untuk menjenguk. Jika meninggal, keluarga hanya bisa menyaksikan proses pemakamannya dari jauh tanpa ada acara keagamaan apapun. Hidup ini seakan-akan sudah tidak lagi berharga sama sekali. Dan oleh karena itu orang membutuhkan pertolongan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah kondisi seperti ini, pertanyaan lalu muncul.
apa dan bagaimana sikap kita khususnya sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan untuk mengatasi persoalan yang sementara kita alami saat ini. Menjawab pertanyaan ini, saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk menyimak dan menghayati bersama sikap umat Israel dalam mengatasi persoalan hidup ketika mereka berada di tepi Laut Tiberau atau Laut Kolsum. Dalam pasal 13 ayat 17 sampai pasal 14 dari kitab Keluaran ini diceritakan setelah Firaun memberikan izin kepada umat Israel boleh meninggalkan Mesir. Allah tidak berkenan membawa mereka menuju Kanaan melalui jalur perjalanan yang singkat bila mereka menyusuri pantai utara melewati daerah Filistin. Karena bagi Allah, Israel yang dalam keseharian hidupnya hanya tahu melakukan pekerjaan mereka sebagai budak, pasti akan mengalami sikap keputusasaan yang mendalam jika mereka terus-menerus menghadapi perlawanan orang-orang Filistin yang terkenal sebagai bangsa yang gagah perkasa. Dan kalau itu terjadi, maka bisa dipastikan Israel akan memberontak terhadap Musa dan meminta untuk dikembalikan ke Mesir. Jalan yang Allah kehendaki adalah mereka harus berbalik arah menuju selatan dan berkemah di tepi laut di sebelah timur kota Pihahirot. Jalan yang boleh dikata umat itu terkurung dalam sebuah perangkap. Tidak akan bisa menghindar apalagi melarikan diri ketika mereka diserang. Karena di depan mereka terhampar laut lepas. Di kiri dan kanan mereka menjulang tinggi gunung dan bukit. Sementara di belakang Firaun dan pasukan berkuda serta kereta perangnya datang mengejar. Lalu kenapa Allah berkenan harus memilih jalan itu untuk ditempuh oleh umatnya? Tentu ada alasan Allah yang indah di balik perjalanan hidup umat tadi. Ada dua hal penting yang perlu kita hayati, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan Yesus kasihi. Hal pertama, Allah menginginkan umatnya itu menyadari bahwa perjalanan kehidupan mereka ada di dalam genggaman kemahakuasaan kasih Allah. Pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir itu adalah karya Allah yang maha indah dan bukan pekerjaan manusia. Karena itu kehadiran tiang awan dan tiang api yang merupakan
wujud nyata dari kehadiran Allah yang selalu berada di depan, memimpin, melindungi, dan memelihara umatnya. Seharusnya sudah membuka mata iman umatnya untuk memahami bahwa Allah sementara berproses membawa umatnya itu menuju tanah perjanjian yang Allah sendiri persiapkan buat mereka sebagai tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Allah menghendaki supaya iman umatnya itu kokoh teguh kepada Allah sendiri dan tidak terbagi kepada Allah-Allah lain yang dipercayai oleh manusia dunia. Dengan demikian, iman yang diharapkan Allah dari umatnya itu adalah iman yang berwujud dalam perilaku hidup yang benar, jujur dan adil. Iman yang selalu menunjuk pada sikap ketaatan dan kesetiaan yang utuh, yang dapat menyenangkan hati Allah. Bukan sekedar slogan atau ucapan manis di bibir mulut umatnya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah ingin menyatakan kepada dunia ini, khususnya kepada Firaun dan orang Mesir, bahwa kuasa dan penguasa apapun yang ada di dunia ini tidak akan sanggup melawan kehendak dan kuasa Allah. Tidak akan sanggup menyaingi apalagi mengalahkan kuasa Allah Israel, Allah penguasa atas sorga dan dunia ini. Firaun boleh saja menyusun rancangan hidupnya untuk mengejar dan memaksakan kehendak mereka untuk membawa kembali umat Israel ke Mesir, kembali menjadi budak bagi kehidupan masyarakat dan bangsanya. Tetapi bagi Tuhan, rancangan itu akan menjadi sia-sia, karena Tuhan sendiri yang akan melawan Firaun dan pasukannya. Tuhan sendiri yang akan membuat Firaun dan pasukan serta kereta perang mereka mati berserakan di laut Tiberau di depan mata umatnya sendiri. Supaya lewat kemenangan yang Allah kerjakan di depan mata iman umatnya, terbit cahaya kasih Allah dalam hidup mereka untuk sujud, menyembah, bersyukur, dan memuliakan nama Allah. Itulah yang dilakukan oleh Miriam, saudara Harun, tetapi juga Musa beserta umat Israel, yang boleh kita baca dalam pasal 14. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari pengalaman hidup umat Israel tadi, maka dalam menghadapi dan mengatasi berbagai gejolak hidup akibat pandemi virus corona yang hingga saat ini telah menimbulkan rasa takut, resah, bimbang yang mendalam di kalangan masyarakat dan gereja.
maka ada beberapa hal yang perlu kita hayati dan sikapi bersama. Yang pertama, sebagai masyarakat yang beragama, khususnya selaku orang Kristen, mari kita sadari dan yakini bahwa perjalanan hidup kita ada di dalam tangan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan lewat janji-janjinya dalam kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita baca ungkapan janji Tuhan Yesus itu begitu banyak. Akulah roti kehidupan. Akulah air kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah gembala yang baik. Aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Adalah ungkapan kebenaran firman Allah yang mau meyakinkan kita semua saudara-saudara bahwa Ia senantiasa menyertai, melindungi, memelihara, dan memberkati kita. Dan karena itu, janganlah kita menjadi takut, cemas, bimbang, dan putus asa. Karena semua yang Ia katakan itu adalah ya dan amin. Di sini Allah berkenan supaya sikap hidup beriman kita kepadanya harus selalu kokoh dan teguh. Meyakini dan menghayati bahwa di dunia ini hanya ada satu Allah yang patut kita puji, kita sembah, dan kita muliakan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mati, tetapi juga yang telah bangkit, yang telah berjuang dan berperang, serta memenangkan kita dari kuasa dosa dan maut yang harus kita tanggung dan kita pikul dalam perjalanan kita sendiri. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus itu, kita boleh menerima mahkota kemuliaan Allah sebagai waris kerajaannya. Yang kedua, lewat kenyataan hidup yang sementara kita hadapi dan alami hingga saat ini, kita belajar memahami Allah punya rencana tersendiri untuk menyatakan kepada pemerintah dunia ini, pemerintah bangsa-bangsa yang ada, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mampu menyaingi dan menandingi kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun juga yang manusia rancang untuk mengalahkan kuasa Kristus melalui atau lewat kehadiran umatnya, pasti akan dikalahkan oleh Kristus sendiri dan dihancurkan di dalam namanya. Ketiga, di atas semuanya itu, hendaklah kita juga berproses lewat tutur kata dan perilaku hidup kita untuk selalu bersedia dan setia dalam ketekunan dan ketulusan hati untuk bersyukur dan memuliakan nama Allah, baik
dalam suasana senang ataupun susah. Seperti kata Rasul Paulus dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur kepada Tuhan tidak hanya dalam wujud persembahan yang kita berikan, tetapi bersyukur kepada Tuhan memberikan makna. Kita harus membuka hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita, supaya Allah masuk berkarya dalam hidup ini, dan kita selalu menjadi anak-anak kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengaminkan pemberitaan kita dengan menyanyi bersama Kidung Jumat 292 ayat pertama dan kedua. Berkatnya Dia gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Kekal selamanya, terpuji namanya. Jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita dalam menghadap Tuhan lewat syafaat kita. Kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di malam hari ini untuk mendalami dan menghayati kasih setia Tuhan yang telah membentuk kami untuk kokoh dan teguh dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan lewat firman yang telah kami dengar bersama. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami untuk hancur dan binasa dalam mengarungi samudra kehidupan kami di tengah badai dan gelombang penderitaan yang datang menerpa. Tetapi sebaliknya, tangan keajaiban Tuhan akan membimbing kami keluar sebagai pemenang. Karena kami percaya janji Tuhan itu ya dan pasti.
Ajarkan kami Bapa, supaya kami juga tidak akan melupakan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami, tetapi kami selalu mau setia kepadamu. Karena kami percaya Tuhan adalah satu-satunya sumber keselamatan dan sumber pengharapan bagi hidup dan kehidupan kami. Arahkan kami juga Tuhan, supaya kami mampu mengasihi sesama kami yang menderita sebagai wujud nyata kasih kami, sebagaimana Tuhan sendiri ajarkan kami, supaya damai dan sejahtera Allah itu dapat dinikmati pula oleh sesama kami. Topang saudara-saudara kami seiman yang masih diselimuti rasa sedih dan duka, karena orang-orang yang mereka kasihi dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, baik akibat pengaruh COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain, agar mereka tabah dan kuat dalam menghadapi peristiwa seperti itu. Lihatlah dan dengarlah doa hamba-hambamu yang naik kepadamu, baik para pendeta, penatua dan diaken, yang mungkin juga sementara terbaring dirawat di rumah sakit karena berbagai penyakit yang ada. Yakinkan mereka semua bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umat kepunyaannya untuk hancur dan binasa. Tapi Tuhan akan datang untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera ketika mereka boleh keluar dari penderitaan hidup yang mereka alami karena berbagai penyakit tadi. Berkati saudara-saudara kami juga yang sampai dengan hari ini karena peristiwa virus corona ini berada di tengah kebimbangan, keraguan. Apa yang akan mereka makan? Apa yang akan mereka minum di hari esok? Adakah tangan Tuhan siap memberikan yang terindah bagi kehidupan mereka? Yakinkan mereka Tuhan bahwa Allah peduli atas hidup mereka. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya melangkah sendiri dalam kehidupan ini. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya menderita melampaui batas-batas kehidupan mereka. Tapi Allah akan memberikan kepada mereka jalan keluar untuk mengatasinya menurut cara dan kehendak Allah sendiri. Berkati pemerintah bangsa kami, berkati para dokter dan para medis di garis depan yang selalu berusaha mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati kami semua ya Bapa, selaku masyarakat dan bangsa,
untuk taat dan setia pada aturan yang ditetapkan pemerintah, supaya apa yang kami dambakan itu dapat cepat teratasi. Yakinkan kami semua selaku warga jemaat, sekalipun kami beribadah dalam keluarga kami masing-masing, tetapi janji Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, disitulah Tuhan ada, Tuhan hadir dan mengalirkan dalam hari-hari kehidupan kami rahmat dan berkat Tuhan yang tiada berkesudahan. Berkati Ibu Ellen, PHMJ, penatua dan diaken, kepengurusan ke-6 Pelkat yang ada, komisi-komisi, panitia-panitia yang ada dalam jemaat. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini bersedia menjadi operator live streaming dengan peralatan-peralatan multimedia yang ada. Berkati saudara-saudara kami yang terlibat sebagai pemandu lagu, pemain organ. Biarlah kami semua selalu menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hari kehidupan kami. Ya Bapa, kami percaya Tuhan sementara melihat dan mendengar apa yang kami lakukan di saat ini. Semua ini kami bawa kepada Bapa di sorga. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan menyatakan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Jemaat 298 bait 1, 2, dan 3. Selama bumi didiami.
Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya apa yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu, serta dapat digunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak Allah. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jumat 395, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang sampai selama-lamanya.
umat Tuhan, terima kasih telah beribadah keluarga bersama pada malam hari ini. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus melindungi kita semua.